Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amelia dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, Prodi Manajemen kelas 226C. Di sini saya akan menjelaskan materi metodologi penelitian bisnis, uji instrumen, dan uji asumsi klasik. Konsep dasar uji instrumen. Uji instrumen merupakan proses evaluasi terhadap alat atau metode pengukuran yang digunakan dalam penelitian. Tujuan utamanya adalah memastikan instrumen tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur secara valid dan konsisten. Validitas instrumen mengacu pada tingkat keakuratan alat ukur dalam menangkap konsep yang diteliti. Misalnya, validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Sementara itu, reliabilitas mengindikasi konsistensi hasil pengukuran jika instrumen diterapkan berulang kali dalam kondisi yang sama. Selain validitas dan reliabilitas, uji instrumen juga dapat mencakup pemeriksaan sensitivitas, spesifisitas, serta ketetapan teknis dalam konteks alat ukur tertentu. Pemilihan metode uji instrumen harus disesuaikan dengan jenis data dan tujuan penelitian yang diinginkan. Ada metode uji instrumen yang umum digunakan, yaitu berbagai metode uji instrumen digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas di antaranya. Yang pertama ada uji validitas isi konten atau validity. Yang kedua ada uji validitas konstruk atau konstruk validity. Yang ketiga ada uji reliabilitas konsistensi internal. Yang keempat ada tes reliability. Yang kelima ada uji split half reliability. Pemilihan metode uji instrumen perlu disesuaikan dengan karakteristik data dan fokus penelitian. Penggunaan analisis statistik yang tepat akan memastikan validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan, sehingga mendukung keputusan yang diperoleh dari penelitian tersebut. Selanjutnya ada konsep dasar uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan prosedur pemeriksaan terhadap kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh data untuk menjalankan analisis regresi linear secara valid. Asumsi-asumsi ini meliputi normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, linearitas, dan autokorelasi. Memenuhi asumsi klasik memastikan bahwa estimasi parameter regresi tidak bias, efisien, dan koefisien dapat diinterpretasikan secara benar. Jika asumsi tidak terpenuhi, hasil analisis bisa menyesatkan dan mengurangi kredibilitas penelitian. Selanjutnya ada setiap uji asumsi klasik memiliki tujuan khusus seperti mendeteksi penyimpangan distribusi data, ketergantungan antar residual atau hubungan linear antara variabel independen dan dependen. Deteksi dan penanganan masalah ini memungkinkan peneliti memperbaiki model atau menggunakan metode analisis alternatif. Evaluasi asumsi klasik harus menjadi bagian rutin dari proses analisis data dalam penelitian ilmiah sehingga hasil dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara tepat dan akurat. Selanjutnya ada uji normalitas. Metode uji normalitas yang umum digunakan yaitu meliputi uji Kolmogorov-Smirnov, kedua uji Shapiro-Wilk, dan yang ketiga analisis grafik. Uji normalitas bertujuan memastikan bahwa residual atau variabel dalam model regresi berdistribusi normal. Asumsi ini penting karena sebagian besar inferensi statistik bergantung pada distribusi normal. Ada uji autokorelasi yang bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi antar residual dalam model regresi, khususnya dalam data runtut waktu atau time series. Ada uji linearitas adalah pemeriksaan untuk memastikan hubungan antara variabel independen dan dependen dalam model regresi adalah linear. Asumsi linearitas krusial karena metode regresi linear hanya valid jika hubungan tersebut berbentuk garis lurus. Selanjutnya ada uji heteroskedasitas
kedastisitas adalah kondisi varian residual yang tidak konstan sepanjang nilai variabel independen yang melanggar asumsi homoskedastisitas pada regresi linear. Kondisi ini dapat menyebabkan estimasi parameter menjadi tidak efisien dan kesalahan standar yang bias. Dan yang terakhir ada uji multikolinearitas, yaitu terjadi ketika variabel independen dalam model regresi saling berkorelasi sangat tinggi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan estimasi koefisien dan menyulitkan interpretasi pengaruh variabel individual. Baiklah, itulah materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.